Bismillah, perkenalkan nama saya Mutmainah dengan NIM 22481081 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, saya membuat video ini bertujuan untuk mengikuti UAS mata kuliah Ulumul Hadis, yang dimana saya akan menyimpulkan makalah saya sendiri kelompok 9 yang berjudul Pengenalan Kitab-Kitab Hadis dan Penyusunnya. Hukum Islam bertumpu pada dua sumber, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Hadis Rasulullah yang kita pelajari dan kita amalkan pada saat ini adalah yang ditulis oleh para ulama muhaddisin dalam berbagai kitab. Keberadaan kitab-kitab hadis ini bagi kaum muslimin memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting karena menyangkut kelangsungan ajaran Islam. Macam-macam hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik serupa perkataan, perbuatan, persetujuan maupun sifat beliau. Dalam ilmu hadis, hadis diklasifikasikan ke dalam berbagai macam berdasarkan beberapa aspek. Macam-macam hadis berdasarkan kategori yang umum digunakan adalah: yang pertama, berdasarkan kualitasnya, yaitu hadis sahih. Hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang yang adil dan dabit, atau kuat hafalannya dan tidak cacat. Contohnya hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang kedua, hadis hasan, yaitu mirip hadis sahih, tapi perawinya tidak sekuat dalam hal hafalan, tetapi bisa dijadikan hujjah atau dalil. Yang ketiga, hadis doif, hadis yang tidak memenuhi syarat sahih atau hasan, karena kelemahan dalam sanad perawi dan atau matan, dan juga tidak bisa dijadikan hujjah dalam hukum kecuali untuk fadail amal atau keutamaan amal. Yang keempat, hadis maudhu atau palsu, hadis yang dibuat-buat dan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada beliau tidak pernah mengucapkannya atau tidak boleh diamalkan. Selanjutnya berdasarkan kuantitas perawi. Yang pertama itu hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanad sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta dan memberikan keyakinan. Yang kedua, hadis ahad, yaitu diriwayatkan oleh satu atau beberapa orang tapi tidak seperti derajat mutawatir. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan ketersambungan sanad. Yang pertama yaitu hadis musnad atau sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis mursal, yaitu hadis dari tabi'in langsung kepada Nabi SAW tanpa menyebutkan sahabat. Yang ketiga yaitu hadis mudhal atau dua atau lebih perawi hilang secara berurutan dari sanad. Yang keempat yaitu hadis munqati atau sanadnya terputus dari masa saja sejalan di akhir sanad. Dan yang terakhir yaitu hadis muallaq, yaitu perawi tidak menyebutkan satu atau lebih perawi di awal sanad. Selanjutnya, penyusun hadis. Penyusun hadis beserta kitab-kitabnya. Yang pertama yaitu Imam Al-Bukhari dari masa 1904 sampai 236 Hijriah, yaitu kitabnya Sahih Al-Bukhari. Kitab hadis paling sahih di antara semua kitab hadis, hanya memuat hadis-hadis sahih. Yang kedua yaitu Imam Muslim dari 204 sampai 261 Masehi Hijriah, yaitu kitab Sahih Muslim, yang dimana menempati posisi kedua setelah Bukhari dan keautentikan, juga hanya memuat hadis-hadis sahih. Yang ketiga yaitu Imam Abu Dawud, yaitu dari tahun 202 sampai 275 Hijriah, yang dimana berisi sekitar 4.800 hadis, banyak membahas hukum fikih. Yang keempat yaitu Imam At-Tirmizi dari tahun 209 sampai 279 Hijriah, yang dimana kitabnya itu Sunan At-Tirmizi atau Jami At-Tirmizi, yang menyebutkan kualitas hadis sahih, hasan, dan doif. Yang kelima yaitu Imam An-Nasai dari tahun 215 sampai 303 Hijriah, kitabnya yaitu Sunan An-Nasai. Yang keenam yaitu Ibnu Majah dari tahun 203 sampai 273 Hijriah, kitabnya yaitu Sunan Ibnu Majah, yang dimana mengandung beberapa hadis doif tetapi tidak masuk dalam kutubus sittah. Baik,
Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran dan menjadi dasar pentingnya dalam penetapan hukum, akhlak, dan ibadah umat Islam. Untuk memahami dan mengamalkannya secara benar, para ulama membagi hadis ke dalam beberapa kategori. Kategori pertama yaitu berdasarkan kualitasnya. Hadis dibagi menjadi sahih, hasan, doif, dan maudu yang menunjukkan tingkat keabsahan dan kepercayaannya. Yang kedua yaitu berdasarkan jumlah perawi, di mana hadis ini diklasifikasikan menjadi mutawatir dan ahad yang mempengaruhi tingkat keyakinan terhadap kandungannya. Yang ketiga dari segi sanad, di mana ada hadis musnad, mursal, muaddal, dan munqati atau mu'allaq yang menunjukkan sambung atau tidaknya rantai periwayatan. Dan yang terakhir, untuk menjaga keotentikan hadis, para ulama menyusun kitab-kitab hadis. Yang paling terkenal adalah Kutubus Sittah atau kitab As-Sittah, yaitu 6 kitab utama yang disusun oleh ulama besar seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Kitab-kitab ini menjadi rujukan utama dalam studi hadis karena kredibilitasnya, penyusun, serta metode ilmiah yang digunakan dalam menyaring hadis. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.